sama yang non-steam. Sekarang kita lihat bagaimana kalau steam yang dipakai sebagai fluida kerja. Ya. Sebuah steam turbin uap dengan kapasitas 56.400 kW operasi dengan steam, di mana kondisi inletnya 8.600 kPa dan 500 derajat Celcius, dan discharge-nya itu dilanjutkan ke kondensor dengan tekanan 10 kPa. Jadi yang dilihat di sini P1-nya 8.600 kPa. P1-nya saya harap saudara rubah ke dalam Kelvin ya, jangan sampai saudara tetap pakai Celsius. Lebih aman itu dirubah langsung. Walaupun delta T Celsius sama Kelvin sama, kalau perhitungan entalpi mungkin tidak masalah ya. Tapi begitu menghitung entropi itu ln T1, T2 per T1. Nah itu sudah beda. Ya. Jadi lebih amannya saudara langsung ganti menjadi Kelvin. Kemudian tekanannya 10 kPa, tekanan keluaran ya. Nah, bila efisiensi turbin 0,75, tentukan kondisi atau keadaan steam. Keadaan ini identik dengan pertanyaan kualitas steam. Keluaran itu kayak apa kualitasnya? Atau fraksi uap daripada steam itu sendiri. Dan rate massa, M dot tadi ya. Jadi kalau steam di sini saudara harus sedia tabel steam. Tentunya pertama pada kondisi 1 saudara lihat. Ya, 8.600 kPa. Ini superheated ya. Tapi saudara juga bisa ya di superheated itu di paling kiri itu adalah saturated-nya. Kondisi jenuhnya itu ada di tabel paling kiri. Kemudian suhunya yang bergerak ke kanan tergantung pada suhu berapa. Jadi dari situ saudara bisa dapatkan H1, S1. Ya. Kalau prosesnya reversible, ekspansinya isentropik, maka ini yang dikatakan tadi S2 aksen sama dengan S1 ya, isentropik. Sehingga S2 aksen ini sama dengan S1. Ya. Kemudian pada entropi ini dan 10 kPa, saudara lihat di situ ya. Lihat apanya? Kejenuhan. Ya, kondisi jenuh entropi pada 10 kPa itu diberikan oleh SL sama SP. Ya, jadi kalau SL itu liquid jenuh, SP-nya uap jenuh. Itu ada di sebelah kiri ya, 10 kPa. Jadi kondisi jenuhnya ini pasti yang S2 aksen ini ada di antara itu. Kalau ada di antara itu berarti kondisinya campuran. Ya. Campuran. Di sini X2 aksen. Fraksinya adalah ini fraksi uap X2 aksen. Oh ya, ini sudah diberikan ya. XP-nya sama dengan X2 aksen. Oke. Nah, kalau sudah lihat di situ ternyata entropi untuk liquid jenuh itu adalah 0,6493. Untuk kondisi uap jenuhnya 81511. Ya, berarti S2 aksen tadi ada di antara di bawah entropi uap jenuh. Berarti di situ ada cairan. Ya, ada sebagian cairan yang terkondensasi.
Oke. Maka dari sini setelah dihitung saudara dapatkan S2 aksen. Nah, inilah fraksi uapnya, ya, kualitas, sering disebut kualitas 80,47%. Berarti ada kurang lebih hampir 20% itu yang menjadi cair. Oke. Nah, dari sinilah kemudian menghitung entalpi aksen, entalpi 2 aksen. Sama, persamaannya sama. Itu aksennya sudah ada, berarti saudara juga harus melihat entalpi pada liquid jenuh dan uap jenuh. Ini besarnya. Ya. Oke, dari situ saudara bisa dapatkan H2 aksen. Maka dari sinilah delta HS bisa dihitung, yaitu H2 aksen minus H1 tadi di awal. Maka ini adalah sama dengan minus 1274,2 kilojoule per kilogram. Oke, inilah isentropik. Ya, kerja maksimum yang bisa dihasilkan. Nah, untuk mencari yang aktual, maka dikalikanlah dengan efisiensi. Tadi diberikan 0,75, maka ini adalah entalpi ya, delta H-nya minus 955,6. Sehingga dari sini H2-nya bisa dihitung. Ya, yaitu H1 plus delta H. Hasilnya 2436 kilojoule per kilogram. Dan ternyata H2 ini juga di bawah entalpi uap jenuh. Yaitu entalpi uap jenuhnya 2584 tadi. Ya, berarti ini juga masih ada cairannya. Kalau dihitung juga seperti tadi, ya, pada kondisi aktual ini X2-nya 9378%. Ya, kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang isentropik tadi. Nah, dari sini juga saudara bisa ngitung S2 sesungguhnya berapa? 7, berhitung dengan rumus yang tadi 7,6846. Ya, kalau tadi S1-nya 6,6858. Berarti deviasinya ini adalah delta S. Pasti delta S-nya positif, ya. Jadi kalau saudara mendapatkan delta S negatif, perlu dicek hitungannya, ya. Oke, nah, sudah, ya. Jadi entalpi sudah, entropi sudah, kemudian rate massanya. Kan tadi diketahui kapasitasnya 56.400, di mana WS dot itu sama dengan M dot kali delta H. Ya, delta H-nya ada, maka M dot-nya bisa dihitung. Itu sama dengan 59,02. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi ini tinggal main steam tabel. Tabel steam saudara lihat. Mungkin ada yang saudara perlu ditanyakan, angka-angka entalpi, barangkali entalpi atau entropi dari tabel steam. Saudara cek ya, nanti kalau di ujian nanti barangkali saudara menjumpai ini harus tahu ya, di mana letaknya. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Ya, jadi bisa saja nanti misalkan efisiensinya malah dicari, gitu ya, kan bisa dibolak-balik. Saudara bisa, tapi prinsipnya sama dengan tadi.
Sudah ya, oke. Sekarang saya lanjutkan dengan soal 77. Soal 77 ini ya hampir sama dengan soal kuis. Jadi saudara perhatikan sekalian merupakan penjelasan dari soal kuis ya, walaupun bahannya mungkin beda ya. Tapi intinya sama. Suatu aliran gas etilin pada 300 derajat Celcius dan 45 bar diekspansikan secara adiabatis dalam sebuah turbin sampai 2 bar. Hitung kerja yang dihasilkan kalau prosesnya isentropik. Ya. Dapatkan properti etilen dengan gas ideal. Kemudian korelasi umum, generalized correlation. Oke. Sekarang persamaannya 674, 675 itu yang di awal ini dipakai. Ya. Jadi sebetulnya saudara waktu kuis itu ini persamaannya ya, yang dipakai. Delta H sama dengan CPIG H itu untuk perhitungan entalpi rata-rata T2 minus T1 H2R minus H1N. Delta S CPIG S untuk perhitungan entropi ln P2 per T1 minus R ln P2 per T1 plus S2R minus S1N. Jadi persamaan secara umum ini. Apabila mau menjawab pertanyaan A, kalau dianggap gas ideal berarti yang RR ini hilang, residualnya itu hilang. Ya, lebih gampang untuk mencari residual itu dengan koefisien virial kedua. H2R, H1R, S2R, S1R. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang saya katakan tadi, untuk perhitungan delta S, itu ada ln T2 per T1. Nah, ini tidak boleh saudara pakai Celsius ini. Kalau T2 minus T1 masih sama ya hasilnya. Makanya lebih baik saudara rubah ke dalam Kelvin. Kemudian yang lain adalah menghitung CP rata-rata, baik entalpi maupun entropi. Itu saudara perlu A, B, C, D, ya. Seperti yang sudah-sudah. Oke. Nah, itu saudara perhatikan. Hanya satu ya. A, B, C, D hampir sama dengan waktu perhitungan reaksi itu ya. Tapi ini hanya satu komponen. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat yang diketahui P1, P2, T1, ini langsung dirubahkan 573,15 Kelvin. Jalan. Oke, ini persamaan tadi kalau residualnya hilang, maka persamaannya seperti ini. Ya, karena tadi prosesnya isentropi, ya isentropi, maka saudara
bisa hilangkan tadi, sehingga di sini delta S-nya 0. Ini berdasarkan entropi saja. Delta S-nya sama dengan 0. Sehingga suku pertama itu sama dengan suku kedua. Ya, dari pengaturan persamaan ini, saudara lihat di sini, ya. Yang tahu P2, P1 berarti ini sudah ada nilainya. Ya, atau ln T2 ya sama dengan nilai ini dibagi CP per R ditambah ln T1. Atau T2 sama dengan eksponen ini. Ya. Persamaan A. Jadi, ini adalah persamaan, harus diperhatikan ya, persamaan kalau isentropik dan gas ideal. Kalau bukan itu, saudara tidak bisa pakai persamaan A. Oke, baik ya. Nah, di sini saudara perlu lihat persamaan T2, tapi di dalam kurung ini ada CP, di mana CP itu juga fungsi temperatur, fungsi T2 juga. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan A ini harus iterasi, ya, iterasi sampai konvergen, ya. Jadi saudara T2-nya di trial, kemudian nanti dihitung CP-nya pada T2 ini, kemudian masuk persamaan A, sama enggak T2-nya? Kalau belum, cari yang lain. Ya. Oke. Nah, untuk menghitung CP ini, CP rata-rata ini seperti yang sudah ya, saudara. Cuman ini kalau di sini memang sudah ada programnya, ya. Jadi yang belum ada nilainya itu adalah T2. Kalau A, B, C, D-nya itu sudah ada ya untuk gas apa tadi etilen. Nah, T2 ini yang saudara akan cari. Oke, dari hasil iterasi maka akan didapatkan suhu T2-nya adalah 370,8 Kelvin. Ya. Tadi awalnya berapa? 300 atau 573 Kelvin ya. 573 Kelvin turun menjadi 370,8 Kelvin, ekspansi ya. Oke. Sehingga pada suhu T2 ini saudara bisa menghitung CP-nya. Ya, seperti yang saudara sudah pernah hitung, itu hasilnya 7,224. Maka delta HS-nya, ya, yang di ruas sebelah kiri tadi, ini CP delta T. Saudara akan dapatkan CPH T2 minus T1, karena di sini CP per R tadi, maka kalikan R. Ya. 7224 kali R kali delta T. Maka hasil WS-nya adalah 12.153 Joule per mol. Itu kalau dianggap gas ideal. Barangkali ada pertanyaan untuk pertanyaan A ini. Sudah jelas? Ya, mudah-mudahan betul-betul dipahami. Nah, sekarang kalau tidak dianggap sebagai gas ideal. Kalau saudara menggunakan korelasi umum tadi, saudara perlu
properti kritis dari etilen. PC, PC, omega, itu saja. Itu ada di tabel appendix B ya. Nah, di sini baik kondisi 1 maupun kondisi 2 itu sama-sama dicari. Ya. Sama-sama dicari. S2R, H2R, S1R, sama H1R. Kita coba mulai dari kondisi 1 di titik 1 ya, PR1-nya ya seperti biasa. Kemudian saudara hitung berdasarkan koefisien virial kedua. Ya, saudara bisa lihat rumus-rumusnya. Ada di sini ada 668, 669, 670, 671 yang menunjukkan ada P0 B1. Ya, DB0 DTR sama DB1 DTR. Itu semua merupakan fungsi TR. Ya. Nah, itu dihitung. Oke, baik yang titik 1 maupun titik 2. Ya, saudara lihat lagi di sini langsung pakai aplikasi program ini ya. Oke. Yang mana inputnya adalah ini TR1, PR1, omega. Ya. Nah, saudara nanti bisa lihat rumusnya. Nah, kemudian selain H1R per RTC, di sini juga S1R per R. Nah, itu juga sama di situ ya. Itu pakai ada DB0 DTR, ada DB1 DTR. Semua fungsi TR sudah ada persamaannya. Jadi saya kira gampang tinggal memasukkan persamaan. Sehingga dari keduanya ini saudara dapatkan H1R, S1R. Oke. Nah, S2R dan H2R juga dicari. Cuma T2-nya kan belum tahu. Nah, itu di trial. Ya. Estimasi awal karena saudara tadi menghitung gas ideal bisa aja dipakai. Pada dasarnya ini bebas ya, T2 ini. Trialnya bebas. Oke. Nah, kalau saudara pakai ini maka PR2 dihitung juga S2R. Ya. Maka saudara akan dapatkan S2R-nya sekian. Minus 0,116 Joule per mol Kelvin. Ya. Sampai di S2R dulu, entalpinya belum, karena ini menyangkut dengan isentropik tadi. Jadi persamaan tadi, yang di awal tadi, kalau isentropik, maka delta S0 di sebelah kiri ini. Ya. Delta S0, ini rumusnya, CPS ln T2 per T1, minus R ln P2 per P1, plus SR2, ya, minus SR1. Ini kan sudah dihitung tadi. Kalau yang gas ideal ini tidak muncul ya. Nah, dari sini ya dihitung semua, maka hampir sama dengan tadi.
ln T2 per ini, nanti T2-nya sekian, eksponen sekian. Ya. Jadi ini adalah T2 isentropik, tapi bukan gas ideal. Ya. Kalau soal kuis, sama juga ya. Masih ingat soal kuisnya? Nah, itu salah satunya kalau tidak salah, keluarannya bisa dianggap gas ideal, gitu ya. Kalau itu yang terjadi, berarti yang SR2, HR2 juga bisa kita nolkan itu kalau dianggap gas ideal. Berarti yang dihitung hanya SR1 sama HR1. Ya. Berarti yang di sini, yang 2 ini 0. Tidak usah dihitung. Yang ada hanya SR1. Kenapa SR2 bisa dianggap sebagai gas ideal? Karena tekanannya rendah. Tapi yang masuk tidak boleh, ya. Harus ada itu. Nah, ini juga di trial seperti tadi. Ya. CPIG-nya juga dihitung, ya. Dan ternyata didapatkan setelah diiterasi T2-nya 365,8. Kalau yang gas ideal tadi 370, ya. Sebetulnya selisihnya tidak terlalu besar, ya, hanya 5 derajat. Ya sudah, berdasarkan ini saudara ngitung TR2, PR2, ngitung lagi SR2, ya, karena temperaturnya sudah ada, kemudian SR2-nya berapa? Ini SR2 per R. Demikian juga saudara cari HR2 per RTC, kemudian HR2-nya berapa. Ya, jadi berdasarkan temperatur yang sudah ada. Berarti ini juga pakai ABCD itu, ya, ada CP-nya. Oh, kalau yang ini, kalau residual ini hanya apa tadi, TC, BC, omega. Atau TR1, PR1, TR2, PR2, omega. Ya, kalau ini sudah dihitung, maka saudara bisa ngitung delta H. Ya, CPH kali delta T. Delta T-nya, ya seperti tadi, bedanya ini 5 derajat tadi. Nah, ini CP-nya untuk gas ideal ini, delta HS-nya sekian. Maka WSE isentropiknya dengan tidak menganggap sebagai gas ideal, itu adalah minus 11.920. Lebih kecil, ya, kalau tadi 12.000, sekarang minus 11.000. Ya, pasti lebih kecil. Kalau sudah lebih besar, berarti ada yang salah hitungannya. Ya, jadi selisihnya cuma 2%. Ya. Oke, ada pertanyaan? Turbin. Terkait dengan kuis, hampir sama dengan kuis, ya. Ya, kira-kira itu. Siapa ini? Ada. Ya. Apa yang mau ditanya? Jadi ini berhubungan dengan kuis, untuk mencari nilai W itu sebenarnya pakai rumus yang mana ya, Pak? Atau dalam soal tertentu itu memakai equation ini, ada saat tertentu pakai equation ini. W itu ya delta H, ya. Jadi yang tadi di PPT itu kan W-nya itu adalah delta H.
Ya, kalau W-nya adalah W isentropik, ya, W isentropik, maka delta H-nya itu delta HS. Kalau W-nya aktual, W-nya itu adalah delta H. Tapi harus ada efisiensi. Ya, jadi kalau ini efisiensinya diketahui seperti soal 76 tadi, maka W aktualnya bisa dicari ya. Efisiensi kali ini. Itu, ya ada. Itu yang kamu maksud? Jadi kalau misal isentropik itu ya berarti pakai delta HS ya Pak. Tidak perlu dicari delta H aktualnya. Tidak perlu ya sampai di sini nih kan tadi pertanyaannya Delta H. isentropik tadi ya. Pak, yang di atas itu soalnya. Saya lupa kuisnya apa isentropik apa enggak ya? Isentropik. Kuisnya isentropik. Nah, ini kan. Hitung kerja isentropik yang dihasilkan. Ya, kalau kuisnya seperti ini ya persis sama. Nah, itu sama dengan problem 6, 30, 31 gitu ya, saudara bisa lihat. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Jadi ini ya intinya ini. Ini aktual ini. Ya. Kalau isentropik 675 ini delta S-nya 0. Kalau gas ideal HR H1R H2R ini semua 0. Tapi kalau yang kuis itu hanya keluarannya yang gas ideal, maka H2R-nya 0, S2R-nya 0. Yang H1R, S1R dicari. Gitu ya. Kira-kira ada yang benar ini kuisnya? Atau mana yang ada benar kuisnya? Sama dengan contoh ini, ngitungnya. Ya ada. Ada gimana kuisnya? Saya kurang lebih sama Pak, cuman kurang teliti di itu. S2R-nya saya hitung, bukan 0. Untuk yang keluaran gitu. Pak. Iya. Ya, enggak apa-apa itu ya, malah lebih bagus sebetulnya itu ya. Semuanya tidak dianggap. Tapi kan tadi kecil ya. S2R-nya tadi kecil. Ya. Ini kan kecil. Kalau saudara dianggap, mestinya dianggap sama dengan 0 karena dianggap kasih dia. Masalah sebetulnya ya. Oke, yang lain-lain sudah betul ya. Baik. Ada pertanyaan lain, yang lain mungkin? Oke, kalau enggak ada, saya lanjutkan aja.